Halo teman-teman, di video ini aku akan coba share alasanku kenapa aku beli Honda Vario 125 CBS ISS dibandingkan dengan Honda Vario 150 atau Honda PCX atau merek yang lain, misalnya Yamaha NMAX atau Scoopy atau ya apapun lah. Kenapa aku memilih Honda Vario 125 CBS ISS? Dan ini jujur pengalamanku pribadi ya. Jadi aku bukan di endorse siapapun, jadi ini gak ada endorse, tapi sebagai customer saja. Kalau misalnya aku ngelihat di kotaku gitu ya, kebetulan aku tinggal di Lamongan. Di sini itu kebanyakan itu mereka beli motor-motor dengan spek tinggi. Jadi misalnya contohnya katakanlah PCX, misalnya di Honda ya PCX, di Yamaha katakanlah NMAX gitu. Itu motor baru ya, itu banyak banget di sini. Itu banyak sekali orang yang beli itu tadi, dua itu tadi. Ya memang ada produk lain gitu kan, tapi yang kebanyakan yang aku lihat di jalan itu adalah yang baru tentu saja. Itu NMAX sama PCX, udah itu aja. Sebenarnya di sini atau orang-orang di daerah sini terutama yang mungkin punya uang lebih, mereka tentu saja akan memilih NMAX atau PCX gitu karena ya udah banyak digunakan gitu. Nah, tapi aku pribadi memilih sebuah produk itu bukan karena banyak digunakan. Jadi misal orang banyak gunakan NMAX atau PCX, bukan berarti aku harus beli NMAX sama PCX kan. Nah, tergantung dari apa yang aku butuhkan. Nah, apa yang aku butuhkan adalah yang pertama adalah mobilitas. Mobilitas itu artinya karena aku pilih motor ini itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk katakanlah anak muda yang nongkrong ke sana keren gitu kan. Enggak, aku enggak butuh buat itu. Tapi yang aku butuhkan adalah mobilitas. Mobilitas ini dimana aku pilih motor itu untuk menelusuri atau menjelajah ke tempat-tempat kecil, tempat-tempat yang cukup masuk-masuk gang gitu ya ibaratnya, untuk bikin konten. Jadi aku punya salah satu channel lagi gitu kan, channel wisata ibaratnya. Jadi di channel wisata itu aku coba untuk nge-record atau memvideokan tempat-tempat yang mungkin belum pernah dikunjungi orang gitu, menjelajah ke beberapa tempat. Nah, kalau misalnya aku pakai motor yang besar dengan cc besar atau bertenaga besar, itu kayak agak terlalu, yang pertama boros tentu saja ya, boros. Yang kedua terlalu over gitu loh. Nggak bisa lincah, nggak bisa meliuk-liuk gini, terutama kalau misalnya di gang-gang kecil gitu, agak susah, apalagi kan bentuknya besar ya, badannya besar, jadi untuk belok di gang kecil itu agak susah gitu. Itu alasan yang pertama, mobilitas. Kalau misalnya nih motor itu aku pengen gunakan untuk jarak jauh, perjalanan jarak jauh, misalnya antar kota tiap hari gitu, mungkin aku akan milih NMAX atau PCX yang tenaganya besar, atau mungkin di Vario 150. Tapi kalau 150 mending langsung aja NMAX atau PCX sih menurutku ya. Nah, aku akan memilih motor itu. Kenapa? Karena tenaganya besar dan cocok digunakan untuk perjalanan jauh antar kota dan sebagainya. Nah, itu karena aku ngelihat dari sisi fungsi ya, bukan dari sisi desain atau kayak tampilan atau yang paling banyak digunakan, enggak. Kemudian yang kedua dari sisi harga. Dari sisi harga, misalnya katakanlah di Vario 125 CBS ISS ini harganya sekitar 25 ya, 25. Kemudian untuk PCX itu kalau nggak salah di harga 33. Kalau nggak salah 33 atau 34 gitu loh. Ada yang 37 yang versi ABS. Tapi ya kita ambil versi rendahnya ada ya 33. Nah, itu kan dari 25 ke 33 itu kan beda 8 juta. Nah, rentang 8 juta ini mendingan digunakan untuk beli tools atau alat-alat. Misalnya katakanlah aku beli drone gitu untuk mendukung pembuatan kontennya. Anggap saja itu sebagai investasi lah. Kalau misalnya ini nanti berhasil dan itu kontennya bisa bagus dan bisa menghasilkan lebih, baru yang beli yang keinginan. Karena sekarang kan fokusnya di kebutuhan, terkadang orang-orang itu kebanyakan ya, nggak semua ya, tapi kebanyakan di beberapa orang itu mereka pilih produk itu berdasarkan apa yang orang lain pilih atau orang lain suka. Misalnya temennya banyakan yang pakai NMAX katakanlah, dia beli NMAX. Temennya banyak yang pakai PCX, dia beli PCX. Temennya banyak yang beli motor sport apa gitulah, mereka juga beli gitu. Mereka juga pengen beli, bahkan dibela-belain nyicil gitu loh, tiap bulan menyisihkan gaji seberapa itu ya. It's okay untuk pride, it's okay. Tapi menurutku alangkah lebih baiknya kalau itu digunakan untuk lebih produktif.
Karena menurutku kalau misalnya hutang atau nyicil